Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang amat dahsyat. Malaikat Tuhan turun dari surga untuk menggulingkan batu penutup makam itu, lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu berkilauan seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Karena takutnya para pengawal gemetar dan menjadi seperti orang-orang mati. Setelah hari Sabat berlalu, Maryam dari Magdala, Maryam ibu Yakub dan Salome membeli rempah-rempah untuk merempahi jenazah Isa. Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa ternyata batu itu sudah digulingkan. Memang batu itu sangat besar. Maka masuklah mereka ke dalam makam itu. Lalu mereka melihat seorang muda dengan jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka merasa heran. Ia berkata kepada mereka, "Jangan heran. Kamu mencari Isa, orang Nazaret yang telah disalibkan itu. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat bekas ia dibaringkan. Sekarang pergilah katakan kepada para pengikutnya dan juga kepada Petrus bahwa ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah disabdakannya kepadamu." Kemudian mereka meninggalkan makam itu dan pergi untuk memberitahukan semuanya pada ke-11 pengikut Isa dan kepada yang lainnya juga. Perempuan-perempuan itu ialah Maryam dari Magdala, Yohana, dan Maryam ibu Yakub. Mereka dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi rasul-rasul itu menganggap berita itu omong kosong belaka. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kemudian Petrus dengan pengikut yang lain itu pergi ke makam. Keduanya sama-sama berlari, tetapi pengikut yang lain itu lebih cepat larinya daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di makam itu. Ia menengok ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak, tapi ia tidak masuk. Kemudian sampailah Simon Petrus yang tertinggal di belakangnya. Petrus masuk ke dalam makam itu, dan ia pun melihat kain kafan itu tergeletak. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Isa tidak lagi terletak bersama-sama dengan kain kafan, melainkan telah tergulung dan letaknya terpisah. Kemudian pengikut yang lain yang lebih dahulu sampai ke makam itu masuk juga. Ia melihat semuanya dan percaya. Karena selama itu keduanya masih belum memahami apa yang telah tersurat di dalam kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua pengikut itu ke rumah mereka.